Akhir-akhir ini rumor kencan idol rasanya nggak lagi berhenti di level gosip ringan. Bukan sekadar bahan obrolan singkat, tapi berubah jadi sesuatu yang jauh lebih emosional, sensitif, bahkan sampai memicu konflik besar antara idol, agensi, dan fandom. Media Korea Melkungjae menyoroti perubahan ini dengan cukup tajam. Salah satu contoh yang paling terasa adalah saat rumor hubungan Jungkook BTS dan Winter aespa mencuat. Reaksi yang muncul bukan cuma komentar di media sosial, tapi sampai ke aksi nyata. Seperti pengiriman truk protes oleh sebagian penggemar. Ini bukan kejadian tunggal, setahun sebelumnya Karina aespa juga sempat mengakui hubungannya dengan aktor Lee Jae-wook. Lalu 5 minggu kemudian menulis surat tulisan tangan untuk meredam kontroversi. Kalau ditarik benang merahnya, ini terasa seperti sinyal bahwa aturan tak tertulis antara idol dan fandom sedang goyah. Ada sesuatu yang berubah dan perubahan itu cukup besar. Sebenarnya, idol dari dulu juga manusia biasa. Mereka punya kehidupan pribadi, punya hak untuk menyukai seseorang. Tapi yang menarik, nada reaksi penggemar sekarang terdengar jauh berbeda dibanding dulu. Bukan lagi sekadar, oh mereka pacaran, tapi berubah menjadi, kok bisa begitu? Bukankah ini mengkhianati fans? Di komunitas online saat rumor Jungkook dan Winter menyebar, langsung muncul komentar bernada kecewa. Ada yang bilang ini tidak menghormati fans yang sudah menjaga karirnya. Ada juga yang merasa pengabdian penggemar selama masa jeda wajib militer seolah dimanfaatkan. Dari sini kelihatan jelas masalahnya bukan cuma soal pacaran. Yang berbenturan adalah narasi. Narasi tentang idol yang selama ini dibangun, dikonsumsi, dan secara emosional diinvestasikan oleh penggemar. Ketika realita tidak sesuai dengan cerita yang dipercaya, kekecewaan pun muncul. Di titik ini posisi idol jadi serba salah. Secara hukum dan usia, mereka adalah orang dewasa yang bekerja di industri hiburan. Tapi ketika menyangkut kehidupan pribadi, mereka masih sering diperlakukan seolah-olah harus minta izin. Seolah-olah ada garis tak kasat mata yang tidak boleh dilewati. Dulu, agensi setidaknya berfungsi sebagai tameng. Kalau ada isu, perusahaan yang berdiri di depan. Tapi sekarang situasinya jauh lebih rumit. Fandom bukan lagi sekadar pendukung, tapi pemangku kepentingan utama yang berpengaruh langsung pada penjualan album, tour, sampai angka streaming. Reaksi penggemar jadi sesuatu yang harus dikelola. Akibatnya, keputusan agensi seringkali lebih condong ke arah sentimen publik daripada prinsip. Itulah mengapa banyak agensi memilih diam atau memberi respon yang sangat minim. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena satu pernyataan tegas saja bisa memicu gelombang emosi yang lebih besar. Prioritasnya bukan lagi menjelaskan dengan jujur, melainkan meminimalkan kerusakan. Seorang kritikus budaya pop pernah menjelaskan bahwa dalam industri idol, hubungan semu atau parasocial relationship adalah pondasi utama. Hubungan ini memang sengaja dibangun. Layanan pesan pribadi, fansite, konten seharian, semuanya dirancang untuk menciptakan rasa kedekatan. Penggemar dengan sukarela menginvestasikan waktu, uang, dan emosi. Sebagai gantinya, idol bukan cuma memberi musik dan performa, tapi juga kehadiran personal, perhatian, dan ekspresi kasih sayang. Sistem ini berjalan dua arah, dan selama ini dianggap wajar. Masalahnya muncul ketika emosi itu berubah menjadi tuntutan. Kritikus tersebut juga menegaskan bahwa ada momen di mana reaksi sebagian penggemar sudah melewati batas. Di sisi lain, tidak bisa dipungkiri banyak fans merasa mereka sudah berkontribusi besar dalam perjalanan seorang idol. Dari situ muncul pandangan seperti pacaran tidak masalah, tapi setidaknya jangan mencolok. Disinilah tarik-menariknya terasa sangat rumit. Industri K-pop tumbuh besar berkat kekuatan fans, dan pengaruh itu akan terus membesar. Tapi ada garis yang seharusnya tidak dilanggar. Pengaruh tidak boleh berubah menjadi kontrol atas kehidupan pribadi. Kasih sayang memang patut dihargai, tapi kalau kasih sayang itu sampai mengguncang hidup seseorang, memaksanya minta maaf karena mencintai, mungkin yang perlu dievaluasi bukan individunya, melainkan sistemnya. Pertanyaannya sederhana tapi berat. Siapa yang berhak menghakimi hak seseorang untuk mencintai? Pacaran bukan kejahatan moral, bukan pula hal yang perlu diinfeksi publik. Yang dibutuhkan sekarang bukan klarifikasi kilat atau surat permintaan maaf yang ditulis tergesa-gesa, melainkan kesepakatan minimal untuk tidak menjadikan kehidupan pribadi sebagai komoditas konflik. Mengingat situasi ini sulit untuk tidak teringat pada Park Jun-young dari grup GARD. Tahun 2001, ia praktis tersingkir dari timnya karena hubungan yang dipublikasikan. Di konferensi pers dengan air mata, ia berkata, aku berusia 32 tahun. Kalimat sederhana tapi menyakitkan. 24 tahun sudah berlalu, industri berubah, generasi berganti, teknologi berkembang, tapi ironisnya, idol masih berdiri di tempat yang sama, menghadapi pertanyaan yang sama dan tekanan yang hampir tidak berubah. Dan mungkin disitulah letak masalah sebenarnya.